Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Keja Destiny. Kali ini saya akan membahas salah satu jenis teks dalam pelajaran Bahasa Indonesia, yaitu teks cerita sejarah. Melalui materi ini, kita akan menelusuri bagaimana kisah-kisah nyata dari masa lalu bisa disampaikan dalam bentuk cerita yang menarik. Yuk kita pelajari bersama-sama dan temukan bagaimana sejarah bisa hidup kembali lewat kata-kata. Di sini ada pengertian, ada ciri-ciri, ada jenis-jenis, ada jenis referensi, struktur teks, dan juga kaidah kebahasaan. Pengertiannya, teks cerita sejarah adalah teks yang menceritakan kembali peristiwa nyata yang terjadi di masa lalu dan memiliki nilai sejarah. Cerita dalam teks ini itu disusun berdasarkan fakta, namun disampaikan dengan gaya naratif agar menarik untuk dibaca. Teks ini itu bertujuan untuk memberi pengetahuan sekaligus menggambarkan bagaimana suatu peristiwa penting terjadi dan berdampak pada kehidupan. Nah, untuk ciri-cirinya itu yang pertama ada mengandung fakta sejarah yang benar-benar terjadi, yang kedua itu disusun secara kronologis atau berdasarkan urutan waktu, yang ketiga itu berbentuk cerita ulang atau recount, yang keempat itu memiliki struktur teks yang terdiri atas orientasi, urutan peristiwa dan juga reorientasi, dan yang terakhir itu ada menggunakan kata hubung temporal seperti kemudian, setelah itu, dan saat itu. Untuk jenis itu sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu sejarah fiksi dan juga sejarah non-fiksi. Untuk yang fiksi itu sendiri bersifat imajinatif, namun berdasarkan kisah nyata. Yang kedua itu disampaikan dengan sudut pandang pengarang, dan yang ketiga itu contohnya seperti novel sejarah, cerpen sejarah, dan juga legenda. Dan yang kedua itu untuk non-fiksi, yang pertama itu benar-benar terjadi dan juga berdasarkan fakta. Yang kedua itu disampaikan secara objektif, dan contohnya itu seperti biografi, autobiografi, dan juga laporan perjalanan. Nah, kalau misalnya mau menulis teks cerita sejarah itu harus berdasarkan informasi yang valid ya guys. Contohnya bisa kalian lihat di layar ini. Selanjutnya itu ada jenis referensi. Untuk memahami kata atau istilah dalam teks sejarah, kita bisa menggunakan referensi berikut, yaitu kamus, ensiklopedia, dan juga thesaurus. Untuk fungsi-fungsinya kalian bisa lihat yang ada di layar ya guys. Nah, untuk strukturnya itu ada 3, yaitu ada orientasi, ada urutan peristiwa, dan juga ada reorientasi. Nah, yang terakhir ini ada kaidah kebahasaan. Jadi itu di teks cerita sejarah itu memiliki ciri kebahasaan yang khas seperti pronomina, verba material, verba tingkah laku, keterangan waktu atau tempat, dan juga konjungsi temporal. Teks cerita sejarah bukan hanya menyampaikan cerita masa lalu, tetapi juga menjadi media pembelajaran yang kaya akan makna. Dengan memahami struktur, ciri kebahasaan, dan menggunakan referensi yang tepat, kita bisa menulis ataupun memahami cerita sejarah dengan lebih akurat dan juga menarik. Terima kasih sudah mendengarkan, semoga bermanfaat ya guys. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.